Mas Rehan. Waduh. Sorry ya, untuk transpuan, kita bilangnya bukan waria. Oh. Adakah niatan Anita untuk kembali ke kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abikung. Cangkarok cangkacangan, tandi rokok nyereo tangan, kok pendang kelapa teh, orang dagang teropete. Oke guys, siang hari ini kita akan kedatangan seorang talenta asli Jember, namun terkenalnya sudah di 4 kabupaten, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Jember. Dia adalah seorang, boleh dikatakan hidup di 2 alam. Tahu kan? Hidup di air sama hidup di darat. Penasaran kan? Oke, kita panggilkan Anita Anaconda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Anita. Sehat Om. Ya Allah. Loh. Mau kemana ini? Loh. Guys. Gimana Om? Sehat? Ya kan? Bener katanya Bikung kan? Boleh dibuka? Siang, ini boleh dibuka? Boleh. Tapi kayaknya lebih cantik Anita pakai kacamata deh. Boleh deh, nggak usah berarti ya. Iya dong. Lebih cantik kan? Gimana guys? Lebih cantik kan? Cantik kan? Oke. Anita. Ya Om. Terima kasih sudah hadir. Iya dong. Di kediamannya Abikung yang mewah. Mepek sawah. Anita, banyak pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman yang masih belum tahu tentang sisi baik dulu deh. Oke, boleh. Sisi baik seorang Anita. Ini ada yang bertanya bahwa Anita itu profesinya selain nyanyi apa sih? Di rumah alhamdulillah juga buka salon kecantikan. Walaupun cuma kecil-kecilan aja. Iya. Untuk sampingan tiap hari. Juga buka sanggarias pengantin juga. Oh, makeover ini ya? Prewed juga? Boleh, bisa. Prawedding, dari prawedding, terus juga dari kayak pernikahan, akad nikah juga terima kayak gitu. Seperti halnya JFC, karnaval juga? Bisa, semuanya. Oke, itu guys, salah satu profesi Anita di luar sebagai vokalis ternama di Jember. Tuh, terjawab sudah ya. Satu penasaran kalian terjawab. Selain nyanyi di panggung ke panggung, Anita juga berprofesi sebagai perias atau makeover calon mempelai ataupun peserta karnaval, dan istilahnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi yang sangat mengerucut kepada pribadi Anita. Boleh nggak nih? Boleh. Mau dikorek sampai sedalam apapun? Boleh. Oke. Makasih ya nggak Mbak Bikung. Kemarin kita waktu perform di Ajung kalau nggak salah Anita. Itu penasaran banget. Si tuan rumah itu tanyanya gini, Mas Sugeng jawab jujur, Anita itu cowok apa cewek sih? Seperti itu. Pertanyaannya seperti itu. Oke, kalau pertanyaan seperti itu, ya. Kodrat saya dari lahir emang seorang laki-laki. Gitu ya. Cuman karena dituntut oleh karir ya profesi, jadinya ya saya hidup di 2 alam. Berarti aku salah dong. Kok bisa? Kemarin aku jawab gini ke ibu tuan rumah. Aku jawabnya cewek. Ke ibu. Nah, si ibu terus bertanya, nggak percaya begitu aja. Si ibu nanya kayak gini, jawab cowok aku, sorry. Aku jawab cowok. Mas Sugeng kalau cowok kok penampilannya kayak cewek banget, terutama di bagian dada. Maaf ini ya guys ya, terutama di bagian dada kok kayak cewek. Maksudnya si yang isinya ASI itu apa namanya? Oh, tete. Iya, kita bilangnya tete ya. Payudara. Kenapa kok besar? Oke, karena gini Om. Sorry ya, untuk transpuan kita bilangnya bukan waria. Oh. Transpuan. Kayaknya baru dengar deh istilah itu. Itu udah lama sebenarnya. Oh. Ada transgender, waria, sama transpuan. Tapi lebih elegan lagi kita bilangnya transpuan. Wow, apa itu transpuan? Ya, transpuan itu sebenarnya sebutan dari waria. Waria ini. Cuman kalau kita bilangnya waria, kayaknya kurang etis kayak gitu. Oh. Jadi kita manggilnya transpuan. Kalau transgender itu yang sudah merubah semuanya. Oke, itu termasuk juga operasi kelamin ya? Itu transgender. Transgender. Oh, jadi kita lebih paham guys. Ini kita dapat
pelajaran berharga nih dari seorang Anita Anaconda. Ya. Lanjut. Kalau transpuan itu yang masih belum merubah sedikit pun. Termasuk membesarkan dari bagian tubuh kita. Itu Gini, transpuan namanya. kalau transpuan itu gini Om. Kalau transpuan itu sudah termasuk yang sudah membesarkan. Oh. Dari segi apapun. Ada yang berubah sedikit pun. Ada hidung yang diapain, ini diapain gitu kan. Gini, kalau untuk transpuan pada umumnya, itu kita membesarkan dada kita. Ya. Supaya menonjol seperti pada layaknya wanita pada umumnya. Oke, paham. Itu ada 2 metode, Om. Ya. Ada 2 metode. Dengan cara? Yang satu pakai hormon. Oke. Dimasukkan melalui injek. Enggak, kita ngonsumsi seperti obat. Oh. Itu pakai hormon. Iya. Ada yang hormon, ada hormon kapsul, ada hormon yang suntik. Iya. Suntiknya sorry Om, bukan langsung ke dada. Di mana? Di mulut? Bukan juga. Itu kayak di bokong. Kita perlu tahu loh guys, di bokong. Berarti sama dengan orang-orang yang sakit pada umumnya ya? Iya, tapi itu untuk hormon. Nah, untuk yang metode yang kedua, yang sudah umum pada umumnya, itu adalah silikon. Silikon yang notabene kemarin banyak korban. Setelah beberapa tahun, silikon itu akan berubah bentuk atau berubah cairan seperti apa itu kan? Seperti gel. Artinya peminatnya untuk yang silikon sekarang sudah mulai berkurang. Iya, seperti itu. Banyak yang para transpuan yang metode notabene di Jemberan ini. Banyak yang larinya ke ini Om, ke pilih aman, maksudnya kayak konsumsi hormon seperti itu. Oke. Sip, demi keselamatan Anita, jangan hanya kita tampil sesaat dengan perfect sempurna, tapi beberapa tahun kemudian nyawa jadi taruhannya. Seperti itu. Jadi gini Om, kalau silikon itu mengikuti gravitasi bumi. Mohon maaf. Silikon itu mengikuti gravitasi bumi. Semisal semakin kita usianya berlanjut, semakin tua, otomatis kita akan menurun. Jadi akan menggelambir. Betul sekali. Sangat masuk di akal. Semakin tua, daya tahan tubuh semakin menurun, dan ini pun akan semakin mengempes, entah berubah menjadi racun atau menjadi benda asing yang membahayakan tubuh kita. Masuk. Anita, sudah terjawab teman-teman ya? Itu yang dua ya Om ya? Ada metode silikon, ada metode yang hormon. Ada lagi mereka yang tidak mau menggunakan silikon atau hormon. Pakai SpongeBob. Alias spon. Belinya di mana itu? Di mana aja banyak. Toko bangunan? Ada, itu dicor itu mau. Artinya kita pakai BH, dimasukin baru. Kita pakai spons. Rata-rata mereka itu ada yang pakai sponsnya kayak spons kursi atau spons apa ya. Kalau kata ada dalam bahasa umumnya sumpelan. Kayaknya deh kalau untuk tujuan tuntutan profesi Anita, itu kayaknya masuk dah. Supaya satu aman di tubuh kita. Tapi ada yang lebih teman-teman pengen nonjol betulan. Benar. Ini permasalahannya harus pakai dua cara yang aman itu ya, injeksi ataupun melalui apa itu? Kapsul. Kapsulnya maaf ini ya, lebih kepada mahal nggak? Kalau kapsul itu bermacam-macam Om. Kalau kepingin yang bagus, kalau pengen bagus mahal. Ada kriteria juga ya di situ ya. Dan itu dosisnya juga. Ya kan tahu sendiri kalau dosis kan kita kan ngikutin aturan ya. Ada yang makin bagus, ada yang lebih rendah, ada yang harga mahal tidaknya itu menentukan cepat berkembangnya ini. Iya, dan tergantung kita juga merawatnya seperti nanti kalau kapsulnya habisnya banyak guys, terus ininya sampai seperti balon terus meletus gimana? Ya enggak juga lah Om, kayak serem ya. Oke. Itu tadi teman-teman beberapa kupasan yang betul-betul menambah ilmu kepada kita untuk teman-teman transpuan. Ini lebih menghargai kepada teman-teman yang ada di dunia, dua dunia, bukan waria sebutannya ya. Kita lebih menghargai mereka dengan transpuan. Oke, saya juga baru dengar istilah tersebut. Dan ini lagi Anita. Itu pertanyaan dari ibu tuan rumah waktu itu kan. Kita masih nyambung deh dengan pertanyaan yang kita perform kemarin di Ajum. Terus ke bapaknya saya beda jawabnya. Bilangnya gimana? Bilangnya cowok. Teman-teman, ini ada
ini apa ya, lucu ceritanya, boleh lah. Ke ibu tuan rumah, aku jawabnya cowok, ke Bapak tuan bapak rumah. tuan rumah aku jawabnya cewek. Oke, Om, saya boleh potong dulu. Monggo. Kalau boleh tahu nih Om, ya. Dari segi logatnya sampean ini, orang Betawi kah, Jakarta asli atau orang Sunda? Aku aslinya orang Sunda. Kalau ngomong saha etak guring. Kebala mau sana gentak jering. Bebetur mbian Om. Daripada pelindi bu Om. Oh, iya? Kalau bayi kan pertama tuh, doa bahasa mereka lo. Oh. Biar kayak Om Deddy, podcastnya Om Deddy. Oh gitu. Biar kayak Taulani TV, biar kayak Atta Halilintar. Oh, seperti gitu itu. loh. Mudah-mudahan podcast kita nanti disukai banyak orang. Amin. Karena Anita yang paling penting dalam Abikung Jalan-Jalan Jember ini, itu selain kita guyonan, kita ada edukasinya juga. Seperti itu, ya. Seperti itu, Anita. Minum dong, nih. Oke, Anita, berbagai macam ilmu, dalam arti ilmu Anita ya. Iya. Teman-teman yang tidak paham tentang baik istilah, cara membesarkan bagian dari tubuh kita supaya tampak perempuan, itu sudah dibeberkan oleh Anita ya guys ya. Pertanyaan selanjutnya mewakili teman-teman juga. Ini maaf Anita, ini lebih kepada privacy. Gak apa-apa? Apa itu? Gak apa-apa? Boleh. Lebih kepada privacy yang sifatnya Sensitif. iya, gak apa-apa kan? Boleh. Apa Oke. itu? Ada, bukan sebagian kecil, ini teman-teman mewakili mungkin juga masyarakat Indonesia, mungkin mewakili juga masyarakat Indonesia. Adakah niatan Anita Anaconda, seorang Anita Anaconda, untuk kembali ke kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan? Maaf Anita. Gak apa-apa ya, maaf ya. Kan pengen nangis kalau gitu. Maaf. Sekali lagi maaf, ini mewakili teman-teman. Maaf. Gak ada tisu ya? Gak ada. Kalau ada, kanebo deh, kanebo. Kanebo. Aduh. Sebenarnya sih ya, pengen Om, pengen banget balik ke jalan yang semula. Ya. Jalan lahirnya aku yang semula. Oke. Kodratku yang semula pengen. Karena gini ya Om ya, siapa sih yang mau dilahirkan dengan dalam kondisi seperti ini? Betul. Gak ada. Seorang Betul. anak tuh gak ada. Betul. Dan kalau aku sendiri Om, Yep. pengen kembali lagi ke jalanku yang sebenarnya, kodratku yang sebenarnya, karena sebagai laki-laki. Yep. Seperti itu. Jadi karena saya seperti ini, ibaratkan casing. Oke. Casing hanya untuk tuntutan profesi? Tentang karir. Hanya sekedar itu? Ya. Nggak ada maksud lain di balik itu? Nggak ada. Oke, sip. Jadi karena kedua orang tua saya sih gini Om. Ya. Kalau dibilang ya Om ya, terlahir dari keluarga yang sangat keras. Satu keras. Bapak atau ibu? Dua-duanya. Ya. Karena bapak Madura, ibu emang asli orang Banten, orang Jawa Barat. Oke, orang Sunda. Jadi emang mereka wataknya emang keras, mendidik anak sekeras mungkin. Ya. Dan mereka berharap kedua orang tua saya ini, kapan balik nak, gitu. Iya. Sering mempertanyakan itu. Satu mempertanyakan itu, yang kedua kakak pingin rapi tale, seperti itu. Jadi dalam tanda kutip itu pertanyaan dan jawabannya juga sangat berat bagi saya. Iya. Sekarang gini sih kalau saya pribadi Om, pengen sebenarnya, pengen banget ngelihat orang tua saya itu menimang cucu dari saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Yang membuat Anita ini menunda dan menunda, apakah kira-kira karena satu, takut nggak laku di dunia entertain kalau Anita masih tetap
menyatakan bahwa dirinya cowok atau seperti itu enggak? Gini sih Om, kalau untuk takut laku atau tidaknya, Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Rezeki orang tuh nggak bakalan kemana, seperti itu. Atau begini Anita, aku punya trik atau rumusan deh. Gimana kalau Anita saat perform aja berpenampilan sebagai wanita, di saat nggak perform Anita berpenampilan seperti cowok supaya tidak terbawa baik logat ngomongnya, gerak-gerik langkahnya dan sebagainya tidak terpengaruh ke arah perempuan. Gini Om, sorry saya potong. Kalau untuk dari bicara, dari segi bicara, terus gerak-gerik tubuh atau kalau kita bilang lebih ngetrennya body language. Betul. Ya, body language itu sudah dari kecil emang Om. Jadi dari segi suara pun, dari segi suara emang banyak orang yang bilang kan, berarti nggak dibuat-buat loh sama Anita kan. Jadi memang lemah gemulai, termasuk juga logat secara suara. Anita memang dari kecil bawaannya kayak gitu. Ya, jadi banyak yang bilang kan, mempertanyakan kan, Mbak sama ya kayak yang artis itu katanya. Kenapa emang operasi pita suara? Aduh, kalau pita suara saya emang nggak pernah diapa-apain. Jadi emang dari kecil lahir emang dari usia masih SD SMP itu emang suaranya seperti ini. Cenderung ke cewek memang suaranya. Bukan cenderung Om, emang banyak ke ceweknya hormonnya. Dan terus kalau body language emang dari dulu emang sudah lemah gemulai. Apa ya, ngarani ciri Jawanya apa sih Om? Lemes ya. Kenayu. Leter. Bener ya guys? Satu hurji oh. Bener leter yo. Bener. Apa guys istilahnya yang lebih tepat guys? Kalau Jawa itu lebih tepatnya kenayu. Mose bukan ya guys? Oke. Kenayu. Oke Anita. Ternyata niatan untuk kembali menjadi kodrat yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu ternyata datangnya dari keluarga sendiri. Ya. Itu satu memang tuntutan seperti Anita bilang tadi bahwa kapan katanya nikah dan lain sebagainya. Tapi itu semua tanpa ada support dan niatan dari Anita sendiri. Dari diri sendiri. Kayaknya itu sulit Anita. Ya. Anita harus sudah mulai menata diri sebelum usianya terlalu tua. Iya enggak? Benar. Coba mulai kapan kira-kira? Kalau untuk mulai kapan sih kita nggak bisa memprediksi ya Om ya. Setidaknya lambat laun lah, seperti itu. Mudah-mudahan hidayah ya. Amin, insyaallah. Iya. Enggak kok, Abikong nggak akan mengurangi jobnya Anita kok. Kalau Anita, jujur ya Abikong ngomong kayak gitu, ini ngerembeng asli, makanya pakai kacamata bukan apa. Makanya guys, tadi dulu sebelum Abikong tanya, Abikong minta maaf dulu, ya kan? Karena privasi, betul-betul privasi. Sulit kita menjelaskan kalau memang itu belum hidayah. Tapi Allah berfirman, wa kuli minan nar, jadilah kuli yang baik dan benar. Dan Anita ini kuli yang luar biasa di orkesnya Abikong, teman-teman. Luar biasa. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nanti ya. Anita kita share ya saat Anita perform di setiap boleh. Di setiap job-jobnya Abikong ya. Iya. Oke, yang pasti sudah mewakili berbagai macam pertanyaan, termasuk juga ketidaktahuan teman-teman tentang transpuan. Ini sudah mulai kita buka, kita kupas, namun jangan banyak-banyak dulu ya guys ya. Oke. Ini Om, saya sedikit ngasih tahu ya buat yang di luaran sana. Yang nggak ngerti itu waria atau nggak ngerti itu transpuan, nggak ngerti itu transgender, atau kalau dalam bahasa umumnya, umumnya orang Jawa, umumnya orang Jemberan terutama, kalau kata orang Madura mencana bencong. Ya bahkan ada julukan congli apa itu? Bencong pinggir kali. Awas guys, itu yang lebih bahaya. Yang di pinggiran kali itu lebih bahaya. Bisa menggigit gitu ya. Enggak, sebenarnya gini, saya cuma ngasih edukasi ya, ngasih wawasan aja untuk para viewers yang di sana, para warga tercinta. Janganlah seorang waria atau transpuan ini, atau kalau dibilang seorang bencong ini dipandang hanya sebelah mata. Karena apa?
di balik kekurangannya mereka pasti ada kelebihan yang tersendiri. Ya. Seperti itu. Siapa sih yang menghendaki demikian, Ya, Anita? siapa sih yang pengen terlahir dalam kondisi seperti ini? Tidak, Betul. tidak ada. Betul. Maka dari itu teman-teman sekalian ya, jangan pernah memandang remeh siapapun, termasuk Chongli. Bencong ali gili. Seperti itu. Ya, guys, tolong jangan pernah memandang sebelah mata siapapun juga, termasuk Anita Anaconda. Karena dibalik kekurangannya, Anita ini seorangnya sangat low profile, baik hati dan wow, sangat-sangat humble. Ini seorang Anita. Terus ini lagi Om, banyak orang yang bertanya ya kan. Ya. Nah, Mbak, emang setiap harinya kalau ngomong seperti itu suaranya, iya emang seperti ini. Ya, Abikum saksinya, teman-teman. Abikum saksinya. Memang kalau ngomong nggak usah ditahan melalui perut, suara sengau dan lain sebagainya Ya. enggak. Ini memang suara asli dari Anita. Banyak- Secara tanpa pegang mic, Ya. perform memang seperti ini suaranya. Kan banyak ya Om ya, transpuan-transpuan yang di luaran sana kalau Iya. ngomong ketemu sama lawan ya kan, Betul. sesama cowok ya kan. Ah. Nah, ketemu sama cowok gitu. Iya Mas, ya gitu ya. Ah. Apa, kayak dirubah gitu ya Kayak kan. dibikin-bikin. Dibikin-bikin yang lebih sok manja atau disengau-sengauin, dia kelihatan kesannya kayak cewek. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga, guys. Mm. Anita juga punya suara cowok. Tak tes ya. Oke, tak tes ya. Ini dites di sini. Tak tes di sini. Biasanya kan di panggung ya Om ya. Tes di sini biasanya kita di panggung ini kita tampilin di panggung sebagai bahan guyonan. Ini tes di sini, guys. Anita, cara memanggil seseorang, taruh deh namanya Rehan. Oke? Oke. Rehan ada di 5 meter dari Anita jaraknya. Oke. Cara manggilnya kayak apa? Mas Rehan. Waduh, seksi banget. Ini asli ya Om ya. Coba ulangi sekali lagi. Mas Rehan. Wih, berarti spesial loh Mas Rehan loh. Ada, gitu. Aku lo nggak bisa guys. Coba gimana? Nggak bisa. Itu tergantung lidah Om. Oh gitu, kenapa lidahnya berarti? Kalau lidahnya nggak bercabang nggak bisa. Oh, punya Anita emang bercabang? Kan keturunan ular, anaconda. Oke, keturunan 32 guys. 32. Kalau yang besar 26. Benar. Ada. Oke, itu jarak 5 meter dari Anita manggil. Ya, agak mundur, agak jauh. Rehan kedengeran? Nggak, masih dengar. Mundur lagi Rehan karena di depannya ada kali. Rehannya mundur. Cara manggilnya kalau masih jarak 10 meter seperti apa? Mas Rehan. Weh. Gitu. Cara manggil Rehannya tetap, cuman gininya lebih keras. kencang. Lebih kenceng. Oke. Masih kedengeran, cuman harus dipanggil 2 kali karena 10 meter. Oh. Habis itu Mas Rehan mundur lagi. Mas Rehan di sini kan tukang sound, tukang angkutnya sound. Bener. Disuruh gulung kabel sama bosnya. Nah, ada di pohon itu, pohon kelapa itu. Cara manggilnya seperti apa? Han Rehan. Han. Boleh Han aku gulung kabel balon. Ya. Oi, boleh Han. Kebuktikan guys, kebuktikan bahwa Anita meskipun dari bawaan kecil suaranya sudah suara cewek, tapi Allah ini, Tuhan kita tidak mengurangi sisi asli dari ciptaannya. Ya, seperti itu. Karena Anita terlahir dan di KTP-nya adalah cowok. Masih tersisa suara cowok aslinya. Oke guys. Tapi Om, alhamdulillah selama ini nggak penasaran ya sama nama asliku? Enggak dong. Oh gitu. Iya. Nama aslinya siapa? Oh gitu ya. Makanya kenalan dulu dari tadi. Kita nggak tahu loh. Biasanya gini Anita. Biasanya gini. Ada Tari. Lagi. Aku tahu nama aslinya Miss Tari. Hanya dipanggil Tari. Salah. Siapa? Miss Tari itu Mokhtar. Oh, kok gitu? Nama aslinya Mokhtar. Oh, seperti Agnes. Agnes itu Agus. Ada nyambung-nyambungnya guys. Terus siapa lagi Anita? Yang nyambung-nyambung nama ini supaya nggak jauh dari nama cowok dan nama cewek. Kalau ini saya Om ya. Dulu itu pernah tempuk sama Om Sugeng. Tapi sekarang sudah pulang ke rahmatullah. Om Sugeng? Iya, dekat sama, pernah dulu dijawab sama Om Sugeng. Oh iya, si almarhum Adel. Adel, betul. Iya. Almarhum Adel itu nama aslinya? Dani. Kok jauh? Nggak tahu. Oh, tak kirain yang ada member dikit ya? Iya. Oh, tidak semuanya seperti itu. Oh, tidak semua. Dia tuh punya karangan tersendiri. Suka-suka dia aja ya? Imajinasinya tinggi. Oke. Kalau saya... Kadit. Ya, Wanita. Kalau saya ini
Namanya kan Anita Ratu Anaconda. Iya. Nama aslinya di KTP Ari Syaiful Bahri. Mak jauh negara. Syaiful Bahri. Panggilannya sebetulnya Bol. Ari Syaiful Bahri. Iya, namanya Ari Syaiful Bahri. Kelahiran 8 Juli 86. Oke. Anita. Iya. Nggak terasa nih. Udah 45 menit kita ngobrol. Oh iya. Nggak terasa sebenarnya banget. masih kangen loh Om. Lain waktu kita sambung Anita. Oke, siap. Dan kalau Abikong kan sudah terbiasa ini. Mau opening, mau closing juga. Sudah terbiasa kan. Oke, di depan panggung. Sekarang yang menutup acara ini Anita. Dengan catatan request ini Anita ya. Request pakai suara cowok. Oke. Kalau suara cewek sudah biasa kita dengar. Bener. Suara cowok. Ntar. Oh gitu. Panggil. Ternyata ada tombolnya guys. Oke, ada klaksonnya. Oke guys, jangan lupa bantu like, comment, and subscribe buat teman-teman ya. Dan juga jangan lupa bantu share sebanyak-banyak mungkin ya. Oke guys. Kita akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.